Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah alaniyatul futuh wal munuh wal rusuh wa dhabatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallam alif hadal kitab Al-Syekh Al-Allamah Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi wa Syekh Muhammad Nawawi min Umar Al-Jawi Syafi Al-Bandani وصولهم وفرهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وثم لروح الشيخ مربي روحي سيد الوليد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف وثم لروح الشيخ مربي روحي كي هجن ورسيدي وثم إلى روح الشيخ مربي روحي كي حفيظ الدين وثم إلى روح الشيخ مربي روحي كي حجي حسن بصري أبو بكر وثم إلى روح الشيخ مربي روحي كي حجي سبيل الرشاد ومن دفن في هذا المسجد وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, ada di halaman 15. Delapan baris dari atas. Wa aqallu tasyahudi. Halaman 15, 8 baris dari atas ya. Bacaannya wa aqallu tasyahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa aqallu tashahhudi at-tahiyyatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa aqallu salati ala nabi
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa yanbaghi an ya'tiya bis sunani jami'iha wa hiya kathiratun jiddan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum ajma'in. Wa aqallu tasyahudi at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali kita membuka kajian kitab kita Ar-Risalah Al-Jami'ah. Masih membicarakan mengenai masalah salat. Yang akan kita bicarakan pada malam ini yaitu adalah aqallut tasyahhud. Sekurang-kurangnya tasyahud. Aqallut tasyahud yaitu sekurang-kurangnya tasyahud. Adapun paling sempurnanya bacaan tasyahud itu yang sudah ma'ruf, yang sudah kita kenal. Biasanya kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Itu yang biasa kita baca sepaling akmalnya, paling sempurna. Tapi di samping yang kita biasa baca yang paling sempurna, ada juga yang istilahnya aqallut tasyahhud. Minimal, enggak sempurna tapi minimal gitu. Sepaling tidaknya bisa jadi bisa kita terapkan seperti kita jadi imam tarawih. Ya. Nah, apa sekurang-kurangnya tasyahud ini? At-tahiyyatu lillah. Biasanya kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatu, tapi ini enggak ada. Yang kita baca seumpamanya aqallut tasyahhud.
At-tahiyyatu lillah. Langsung lillah. Enggak ada al-mubarakatus salawatu. Yang kita baca at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kalau kita mau baca sepaling kurangnya tasyahud. Jadi sekurang-kurangnya tasyahud itu minimal. Ya. Nah, apa sih artinya? Tentunya kalau kita lebih tahu maknanya, artinya kita lebih meresapi apa yang kita baca. Bisa lebih mendatangkan kekhusyuan di dalam sholat kita. At-tahiyyatu lillah. Artinya segala penghormatan mustahiqqatun lillah, lahu lillah, yaitu hanya yang berhak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala penghormatan ya, baik berupa ucapan ataupun berupa fi'il kita, yang patut untuk kita hormati, yang berhak untuk kita hormati, itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillah, bagi Allah, milik Allah. Al-mubarakatu, kalau kita baca yang maksimal ada mubarakahnya. Artinya apa kalau kita baca tambahin al-mubarakatu? Segala macam keberkahan. An-namiyat al-asya allati tanmu wa tazid, artinya segala sesuatu yang tumbuh dan bertambah. Tumbuh dan bertambah, itulah yang disebut dengan keberkahan. As-salawatu, ya, itu artinya di sini as-salawatu, as-salawatul khams, yaitu artinya salat-salat yang 5. Yang 5 waktu. At-thayyibatu, al-mubarakatus salawatut thayyibatu. Thayyibat artinya adalah al-a'malus salihah, segala amal saleh, amal-amal kebajikan, ya. Itu kalau mau kita baca yang maksimal, pakai al-mubarakatu as-salawatu thayyibatu lillah, ya. Bahkan Al-Imam Fasni dalam kitab Syarah Al-Arba'in, kata beliau, warid bahwa yang namanya di dalam surga itu ada sebuah pohon, ismuha at-tahiyyat namanya. Nama pohon itu adalah at-tahiyyat.
Di atas pohon tadi yang bernama tahiyat tadi, 'alaiha ta'irun. Di atasnya ada burung. Di pohon at-tahiyat tadi. Siapa nama burung itu? Ismu al-mubarakat. Nama burung yang nemplok di pohon at-tahiyat itu adalah namanya al-mubarakat. Wa tahtaha 'ainun ismuha at-thayyibah. Di bawah pohon itu ada mata air yang namanya at-thayyibat. Jadi apa maksudnya nih? Kata ulama, wa idza qala al-'abdu dzalika, kalau seorang hamba dia membaca, dia mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat, kata ulama, nazalat ta'irul madhkur 'anis syajarah al-madhkurah. Maka burung yang ada di pohon at-thayyibat tadi, yang ada di pohon apa at-thayyibat tadi itu, at-tahiyyat itu, maka burung tadi dia apa? Nazala, akan turun dari pohon tadi. Yang tadi pohonnya disebut pohon apa? At-tahiyyat. Ngapain tuh burung turun dari pohon at-tahiyat tadi? Wan ghamasa fi tilkal ain. Dia menyeburkan dirinya, tenggelam, ngerendam gitu kalau istilah kita, pada mata air tadi yang dinamakan dengan apa? At-thayyibat. Nah, nanti dia burung itu wa huwa yanfadu ajnihatahu. Habis di ngerendam kemudian dikeplek-keplekin sayapnya itu. Burung ada sayapnya, digibrik-gibrik, digibas-gibas sama dia tuh. Maka ketika dia menggibas bulu-bulu dirinya itu, fayataqatarul ma'minhu, maka disitulah menetes air daripada burung tadi. Dikibas-kibas dia punya bulu burung tadi, kemudian berjatuhan tuh tetesan-tetesan apa? Air tadi, yang dia tadi ngerendam di mana? Di mata air. Fayakhluqullah min kulli qatratin malakan. Maka Allah Ta'ala ciptakan daripada setiap tetesan yang jatuh daripada badan burung tadi, malakan yastaghfirullah lidzalikal abdi. Allah Ta'ala ciptakan malaikat yang mana malaikat tadi beristighfar mohon ampun kepada Allah lidzalikal abdi, buat orang yang baca tadi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sampai kapan dia istighfar itu? Ulama kata ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Masya Allah. Jadi beruntung orang yang sholat. Dibaca tadi itu, Allah Ta'ala ciptakan tuh dari tetesan tadi tuh, ya, malaikat, yang mana malaikat tadi beristighfar untuk orang yang baca at-tahiyyat tadi ila yaumil qiyamah. Bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun, tapi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kita nggak tahu datangnya kiamat kapan. Selama itu juga itu malaikat istighfar buat kita, mohon ampun. Ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, terus aja begitu.
Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Itu. Cuman kita nggak dengar. Ada ulama yang mengata begitu. Jadi at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka. Assalamu alayka. Boleh kita baca salamun alayka bitanwin. Jadi antum silakan mau baca assalamu alayka atau enggak pakai alif lam, antum baca pakai tanwin salamun alayka. Tapi ingat, kalau antum gugurkan dia punya tanwin dan memang di situ tidak ada alif lam, maka bisa dharra. Berbahaya, artinya lam yasihha, kagak sah. Jadi kalau antum mau pakai alif lam, assalamu alayka. Tapi kalau antum nggak mau pakai alif lam, pakai tanwin salamun alayka. Kalau antum gugurkan tanwinnya dan memang tidak ada alif lamnya di situ, salam alayka. Umpamanya kita baca begitu. Salam alayka. Kita gugurkan tanwinnya. Dan memang tidak ada alif lam. Maka dharra, artinya lam yasihha, tidak sah. Cuman untuk lebih sempurnanya kita baca assalamu alayka. Jadi kalau kita al-ityan bil alif wal lam, kata ulama minal akmal. Kalau kita tambahkan assalamu pakai alif lam tuh, ulama kata itu minal akmal, terbilang daripada yang paling sempurna. Jadi biar sempurna kita tambahin assalamu alayka. Kita nggak mau tambah pakai alif lam, silahkan salamun alayka. Kayak gitu. Apa arti salam di sini? Arti salam di sini adalah assalam, assalamah minan naqais wal afat. Artinya adalah keselamatan daripada segala macam kekurangan-kekurangan wal afat, dan juga keselamatan dari berbagai macam penyakit. Ya. Keselamatan daripada kekurangan-kekurangan wal afat, berbagai macam penyakit, atau kata ulama salam di situ ada yang mengartikan ismullahi ta'ala. Ada juga yang mengartikan adalah salam di situ artinya ismullah, nama Allah assalam. Ya. Ayyuhan nabiyyu, ayyuhan nabiyyu bitasydid, pakai tasydid ayyuhan nabiyyu, atau boleh pakai hamzah ayyuhan nabiyyu. Kalau kita baca hasyiahnya bitasydid au bil hamzi, boleh pakai tasydid, boleh pakai hamzah ayyuhan nabiyyu. Kalau kita pakai hamzah ayyuhan nabiyyu, bisa dua, boleh. Tapi biasanya kita ayyuhan nabiyyu pakai tasydid. Ya. Wa rahmatullah, dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, artinya kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakatuh, apa arti wa barakatuh? Artinya khairatuh, segala macam kebaikan dari Allah. Teruntuk siapa? Ya.
Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ya. Rahmat Allah, keberkahan Allah, artinya alaika, atasmu ya Rasulullah. Begitu maksudnya. Ya. Tuh. Assalamu alayna. Assalamu alayna. Boleh juga kita baca bitankir dengan nakirah. Ada isim nakirah, istilahnya ada isim ma'rifah. Salamun itu nakirah, tidak ada alif lam atau tidak ada domir. Kalau kita baca assalamu, itu namanya ma'rifah. Nah, boleh kita baca pakai nakirah. Kita tanwinin, berarti nggak ada alif lam. Boleh kita baca salamun alaina. Tapi kata ulama, at-ta'rif minal akmal. Kalau kita ma'rifahkan kalimat salam itu seumpama assalamu, maka itu tentunya minal akmal, terbilang daripada yang paling sempurna. Kayak tadi kita baca assalamu alaika. Itu yang paling sempurna pakai alif lam di situ. Sekalipun memang boleh nggak pakai alif lam. Ya. Alaina, atas kami. Siapa kami di sini? Domirnya yaitu pada alaina itu kembali kepada lil hadirin. Keselamatan atas kita. Keselamatan atas kami, kesejahteraan atas kami. Kami di sini siapa? Lil hadirin. Bagi yang hadir, bagi yang ada. Siapa mereka yang ada? Min imam. Keselamatan, kesejahteraan buat kita, buat imam. Imam kebagian. Siapa lagi selain imam? Wa makmum, buat makmum. Dapat juga keselamatan, dapat juga doa. Wa malaikah, para malaikat. Bahkan wa insin wa jinnin wa auli jami'il ummah. Buat manusia, buat bangsa jin, bahkan li jami'il ummah, untuk seluruh umat. Itu makna alaina. Ya. Wa ala ibadillahi salihin. Dan kesejahteraan, keselamatan juga semoga tercurahkan kepada semua hamba Allah Ta'ala as-salihin, yaitu orang-orang yang saleh. Cuman mendapatkan predikat soleh susah. Karena yang dikatakan salihin itu adalah al-qaimina bihukukillah wa hukuki ibadi. Orang yang menjalankan hak-hak Allah, begitu juga menjalankan hak-hak siapa? Hakul adami, hambanya Allah. Orang sholat itu, dia puasa, dia haji, dia zakat, tapi giliran sama orang sering nyakitin, sering ngeganggu, hablum minan nasnya kagak baik, jelek, dengki, hasud, iri hati, berarti
orang tersebut belum dikatakan soleh, karena baru hablum minallahnya doang yang baik, sedangkan hablum minan nasnya belum dijalanin. Sama orang baik, gak pernah ganggu, sering ngebantu, tegur sapa, tapi ibadah kagak, sholat enggak, puasa Ramadan juga kagak, ibadah yang lain juga enggak. Baik sama orang, hablum minan nasnya baik, tapi hablum minallahnya enggak dijalanin sama dia, itu pun sama, bukan orang soleh juga. Lantas siapa yang dikatakan soleh ini? Al-qaimina bihuquqillah wa huquqi ibadi. Hablum minallah dijalanin, bagus. Hablum minan nas pun sama begitu juga, barulah orang tadi mendapatkan predikat apa? Soleh. Kira-kira kita udah soleh apa belum? Kita yang tahu dah. Sama orang bagaimana gitu? Ngejalanin nggak hak-hak manusia, hakul adami? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Cuman maksudnya aku bersaksi di sini adalah ukirru wa uz'inu. Maknanya aku mengikrarkan diri, gitu. Aku meyakini, gitu. Aku tunduk, maknanya itu. Aku berikrar, aku meyakini, aku tunduk. Arti syahadat begitu. Bukan syahadat bersaksi seperti di pengadilan, bukan. Artinya asyhadu, ukirru wa uz'inu wa uqinu. Aku mengikrarkan diri, aku mengakui, aku meyakini, aku tunduk, gitu. Tunduk apa? Bi annahu la ma'buda bihaqqin mumkin illallah. Dengan bahwasanya tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya penyembahan illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Cuman ini lafaz asyhadu tertentu, nggak bisa kita ganti-ganti. Sekalipun maknanya adalah ukiru wa uzinu wa uqinu, kemudian kita ganti. Ukiru alla ilaha illallah umpamanya. Uzinu alla ilaha illallah, uqinu alla ilaha illallah. Maka la yakumu ghairahu maqamahu, lafaz yang lain selain lafaz asyhadu tidak bisa menempati kedudukannya, harus asyhadu. Jangan kita rubah-rubah, sekalipun memang maknanya ukir wa uzinu wa ukinu, namun ini sudah li'anna syariah, ya, dia memang udah perintahkan kita seperti itu, gitu. Memerintahkan kita untuk beribadah dengannya. Kita diperintahkan udah seperti itu. Jangan kita rubah-rubah, jangan kita ganti-ganti, gitu. Jadi kalau kata ulama fikih, ya ta'ayyan di situ. Tertentu bilafzi asyhadu, dengan lafaz asyhadu. Jangan kita ganti-ganti. Kalau kita ganti juga, maka kata ulama fala yakumu ghairuhu maqamahu, lafaz yang lain selain asyhadu itu tidak bisa menempati dia punya kedudukannya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, artinya aku mengikrarkan, aku yakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya penyembahan illallahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala.
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana kalau seumpamanya kita tambahin wa anna sayyidana Muhammadan, ya kan? Wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita baca begitu. Bagaimana kalau kita tambahkan pakai siyadah di situ? Kata ulama fikih, al-aula dzikrus siyadah. Yang utama menyebutkan pakai siyadah. Jadi wa anna sayyidana Muhammadan, pakai sayyidana. Ya. Kenapa? Li'annal afdala sulukul adab. Karena yang utama, yang afdal itu adalah kita menjalankan adab. Jalanin adab. Pakai sayyidana. Ya. Itu kata ulama itu. Jadi kita boleh kita tambahin sayyidana. Itu lebih bagus. Lebih adab kepada Rasulullah. Ya. Tapi memang ada juga khilaf, ada ulama yang mengatakan al-aula tarkus siyadah iktisaran alal warid katanya. Ada khilaf nih, ya. Tapi yang muktamad yang mana? Di antara dua ini, ada yang mengatakan yang utama pakai siyadah, pakai sayyidana, ada yang kedua khilaf jangan, nggak usah iktisar, ringkas. Ulama kata wal mu'tamadu al awwalu. Yang mu'tamad adalah yang pertama. Kita tambahin siyadah di situ. Ya. Yang nggak pakai silahkan. Yang pakai lebih bagus, lebih baik di situ. Ya. Wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad abduhu, hambanya Allah, wa rasuluh, dan juga adalah utusannya Allah. Ya. Mau kita ganti Rasulullah boleh. Yang biasa kita bacakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kan begitu ya. Itu namanya kalau kita ganti pakai Rasulullah, pakai Allah, itu namanya pakai isim zohir di situ. Itu memang lebih akmal, lebih bagus dia. Tapi andai kata kita ikutin yang di sini Rasuluhu, itu pun boleh juga, cukup memadai. Tapi lebih sempurnanya kalau kita tambahkan pakai isim zohir Rasulullah, pakai Allah di situ. Ya. Kenapa enggak dikatakan Nabiullah di sini? Wa anna sayyidana Muhammadan Nabiullah. Ya kan? Jadi pertanyaan enggak? Kenapa ya pakai Rasulullah atau Rasuluhu? Kenapa enggak dikata Nabihu atau Nabiullah? Ya. Karena kalau seumpamanya dia katakan Nabiullah, itu pasti butuh untuk menyebutkan Rasul lagi. Karena setiap Nabi kan belum tentu Rasul, benar gak? Tapi setiap Rasul pasti apa? Sudah pasti Nabi. Begitu. Ya. Nah, ini mengenai bacaan tasyahud. Ya. Jadi jangan asal-asalan kita. Ya, yang kemarin yang sudah Al-Fakir jelaskan itu dijalanin, diamalin. Nah, jadi kita lebih tahu juga maknanya, ya, maksud dan juga maknanya daripada ibarat tasyahud ini. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan wa aqallus salati 'alan nabi. Besok sepaling kurangnya kita baca selawat kepada Nabi gitu. Wallahu a'lam bisawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Nah, sebelum ditutup dengan doa, ada permintaan untuk dibacakan suratul Fatihah yang sedang sakit, yaitu Bapak Andri Kusuma Wardana. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala,
Begitu juga kita yang punya hajat, yang punya maksud, semoga Allah Ta'ala luluskan hajat kita dan juga maksud kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana katarafna wa annana ala al-lagha asrafna fatub alayna tawbah taghsilu kulla hawba wastur lana wa aminir raw wa